juga Tuhan, berarti Tuhan mempunyai Tuhan gitu. Udah kayak gitu, Tuhan mempunyai Tuhan, ada berapa Tuhan jadi datang sebagai manusia. Nggak diakuinya Yesus sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan gitu datangnya. Dan kasih 20% dengan pendeta Yusuf PI gitu. Salah kalau bilang sembah manusia. Nanti bulan depan abang kagak bakalan nyembah manusia lagi. Saya ajarin gitu. Ini tertulis yang dibilang Yesus punya Tuhan, ya. Baru abang tanya, berarti Yesus bukan Tuhan. Ku bantah, salah. Oh, jadi kayak gini aja bang, kalau abang membantah ya salah kata abang. Yesus juga Tuhan gitu. Ya. Yesus yang punya Tuhan ini berarti dia juga Ini Tuhan. tertulis di Yohanes 13. 13 nomor 13. Bentar, kita nanti ke Yohanes itu. Kamu menanya, kalau abang mengatakan Yesus itu Tuhan, bang ya, berarti kayak gini. Yesus yang Tuhan mempunyai Tuhan gitu. dia itu dalam bentuk firman, penggenapan firman, bang. Firman dari yang firman Allah yang kalian sebut. Ya, Allah itu yang ya. Bang, Anda kan sepakat kata Edis. Betul? Yesus punya Tuhan, betul? Ya. Yesus, ya, status Yesusnya di situ apa? Tuhan atau bukan? Status Yesus Tuhan atau Bukan. Tuhan? Tuhan. Tuhan atau Tuan? Tuhan. Ha. Tuhan. Berarti Tuhan Yesus gitu. Ya. Nah, berarti Yesus yang Tuhan ini mempunyai Tuhan gitu. Bapa. Dia kan anak Allah, anak yang. Jadi Yesus yang Tuhan mempunyai Tuhan lagi gitu. Yang kita imani sekarang itu ya Tuhan Yesus gitu. Artinya dia firman dari Tuhan Allah. Saya nggak bahas ke firmannya bang. Nggak bahas ke firmannya. Saya hanya ingin tahu status Yesusnya aja. Kalau Anda katakan Yesus itu Tuhan, berarti Yesus yang Tuhan ini mempunyai Tuhan lagi. Di sini Tuhan bang. gitu. Gimana Tuhan punya Tuhan maksudnya? Nggak ada yang bakalan ketemu kita bang kalau baku bahas yang begini. Artinya saya ngikuti kata ayat Alkitab saya gitu. Kata-kata ayat Alkitab Anda, yang mana yang Anda mau ajukan sama saya? Coba Yohanes 13 ayatnya yang 13 Yohanes. Akulah guru dan tuan itu bang, tuan itu. Itu ada hanya bang, ada hanya itu. Itu kurios, bukan teos itu. Maksudnya? Bahasa aslinya kurios, bukan teos. Kalau teos baru Tuhan. Kalau kurios itu bukan Tuhan. Pemimpin, junjungan. Gak ada Yesus secara spesifik mengatakan dirinya adalah Tuhan. Gak ada. Tapi kalau Yesus mengatakan bahwa dia mempunyai Tuhan, itu ada bang di Bible Anda. Gitu. Kalau Yesus mempunyai Tuhan, dia ada. Dengan spesifik mengatakan bahwa dia punya Tuhan, ada bang. Makanya kata Edis, Yesus punya Tuhan. Kalau kata abang, Yesus juga Tuhan, berarti Tuhan mempunyai Tuhan gitu. Udah kayak gitu, Tuhan mempunyai Tuhan, ada berapa Tuhan jadinya? Kan pusing pula. Ya, makin kacau gitu loh bang. Kenapa bang? Karena kita sebut dia Yesus, kita bilang boleh Tuhan karena dia memiliki otoritas ilahi bang. Memiliki otoritas ilahi. Bang, abang tahu nggak di kitab abang itu, barang siapa yang mengakui Yesus
datang sebagai Tuhan itu adalah penyesat, Bang. Di mana lagi itu, Bang? Nah, kita buka ayatnya ya. Baik. Nih, saya bukakan buat Abang ya. Dulu, Bang. Lah, kok saya mengadi-ngadi? Aduh. Bentar ya, saya bukakan dah buat Abang. Abang nih kagak percaya sama saya ya. Versi Alkitab Sabda. 2 Yohanes ya. 2 1 Yohanes nomor 7. ayat 7. Oke. 2 Yohanes itu ayat 7. Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kalaunya mengakui Yesus datang sebagai manusia, dia orang benar. Tapi kalau mengakui Yesus datang sebagai Tuhan, ini penyesat katanya. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Enggak diakuinya Yesus sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan gitu datangnya. Yang ngakui sebagai Tuhan, apa katanya? Nih, itulah si penyesat dan antikristus. Ini baru saya dengar ayat begini ini. Nah, makanya abang nih ayatnya ya, buka abang ya. 2 Yohanes 1 1:7 Alkitab Sabda. Jadi bang, yang mengakui Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan itu adalah penyesat dan antikristus. Itu nggak ngadi-ngadi ke ayat itu. Masalahnya Ngadi-ngadi bang. Ini jelas nih. Atau saya mau bukakan di sini kah? Sama aja yang di sini sama di layar saya nih, sama. Ini saya bukakan di sini aja bang ya, di kitabnya ya, di fisik ya. Nanti abang nggak percaya. Ini surat Yohanes ya. Ini Alkitab ya teman-teman ya. Ya, Alkitab ya. Tuh ya. Nah kita baca. apa Alkitab apa itu bang? Itu kitab apa? Aduh. Alkitab Deuterokanonika. Oke. Kita buka. Ya lanjut. Surat Yohanes ya, yang kedua. Nih. Sebab banyak penyesat telah bermunculan di dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Sama kan? Jadi kalaunya Anda mengakui Yesus itu datang sebagai Tuhan, maka Anda penyesat dan antikristus Anda gitu. Bukan mengada-ngada itu. Mau di fisik, mau di laptop sama aja bang. Gimana? Apakah Anda merasa puas? Makanya Yesus bilang bang, ya dia itu manusia bukan Tuhan gitu. Udahlah abang mikir aja dulu dah ya. Silakan abang berpikir gitu. Gak mungkin juga bang, Tuhan dilahirkan oleh manusia, gak mungkin. Pikir dengan waras lah bang.
Mm-mm. Ini ya, mumpung ini, Bang, ya, mumpung Pendeta Yusuf PI mengajari Anda nih, gitu. Abang kalaunya nanti ya akhir bulan datang ke gereja, abang kasih 10% dari gaji abang. Ya, kasih 10% abang diajari nyembah manusia. Lebih baik sama saya aja ya, akhir bulan kasih 20% dengan Pendeta Yusuf PI gitu. Salah kalau bilang sembah manusia. Nanti bulan depan abang kagak bakalan nyembah manusia lagi. Saya ajari nih. Gitu.